Halo Bu Siska, perkenalkan nama saya Andrew Christopher dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan membuat ujian praktik agama tentang menceritakan salah satu tokoh Alkitab. Dan tokoh Alkitab yang saya pilih adalah Yusuf. Selamat menyaksikan. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, sebab Yusuf lahir di masa tua Yakub dari istri kesayangannya, yaitu Rahel. Ayah Yusuf bernama Yakub dan ibunya bernama Rahel. Oleh karena itu, Yakub memanjakan Yusuf. Dia membelikan Yusuf jubah yang sangat indah. Yusuf dibelikan jubah yang sangat indah oleh ayah dan ibunya. Hal ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi sangat cemburu. Apalagi setelah menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya itu yang menggambarkan keunggulan Yusuf di atas mereka. Karena Yusuf dapat menafsirkan mimpi, sedangkan saudara-saudara tidak. Makin bencilah mereka kepada Yusuf. Karena itu mereka menjual Yusuf kepada seorang Ismail dan kemudian membawa Yusuf ke Mesir. Yusuf dijual kepada seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Kemudian, Yusuf menjadi anggota kepala rumah tangga Potifar dan orang kepercayaannya. Terdapat di dalam kitab Kejadian, bab 39, ayat 4-6. Karena Yusuf difitnah oleh istri Potifar dengan berkata bahwa dia ingin memperkosa istri Potifar, tapi semua itu tidak benar. Maka Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh atau difitnah ingin memperkosa istri Potifar. Di dalam penjara, Yusuf tetap taat dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Di penjara, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti Firaun yang sama-sama di penjara bersama Yusuf pada saat itu. Dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi mereka. Hal ini membuat Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun atau Raja Mesir. Akhirnya, Raja Firaun mengangkut Yusuf sebagai pemimpin tertinggi di Mesir di bawah kuasa Firaun. Jadi Yusuf menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Dialah yang dipercayakan oleh Firaun untuk mengelola pemerintahan Mesir, termasuk logistik yang berpengaruh kepada bangsa-bangsa lain pada masa itu. Jadi, Yusuf setelah keluar dari penjara, Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Firaun dan orang kedua di bawah kuasa Firaun. Jadi Yusuf menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Dialah yang dipercayakan oleh Firaun untuk mengelola pemerintahan Mesir, termasuk logistik yang berpengaruh kepada bangsa-bangsa lain pada masa itu. Lalu Yusuf berhasil menyelamatkan banyak bangsa dari bahaya kelaparan, termasuk keluarganya sendiri di tanah Kanaan yang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dari anak yang dimanja oleh orang tua, dijual saudara-saudaranya, dan difitnah istri Potifar karena ingin memperkosanya, Yusuf tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Yusuf tampil menjadi penguasa dunia, tetapi dia tetap ada di jalan yang benar. Hal itu diraihnya selama 13 tahun. Dia dibuang pada usia 17 tahun dan menjadi Perdana Menteri di Mesir di umur 30 tahun. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Yusuf adalah kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Kita belajar dari Yusuf, dari anak yang dimanja oleh kedua orang tuanya, dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf tetap berpegang teguh pada iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu indah pada waktunya dan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Sekian cerita singkat dari salah satu tokoh Alkitab yang saya ceritakan, yaitu Yusuf. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.